Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan melakukan safari politik ke beberapa wilayah di Jawa Timur selama sepekan ini. Mulai dari Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo hingga Malang dan Surabaya. Lalu apa makna safari politik Anies di Jawa Timur dan seperti apa pemetaan lumbung suara Jawa Timur di Pilpres 2024? Kita telah terhubung dengan Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia, dan Rio Prayogo, Direktur Eksekutif Political Research and Consulting. Selamat sore Bang Hermawi, kemudian Mas Bawono dan Mas Rio. Salam sehat semuanya. Sore. Oke, saya ingin ke Bang Hermawi dulu ya. Bang Hermawi, dalam sepekan ini Anies melakukan safari politik di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Sebetulnya apakah ada makna khusus dari safari politik Anies di Jawa Timur ini? Ya, pertama-tama saya ingin katakan memang di mata Anies, Jawa Timur ini istimewa. Beliau sudah belasan kali sejak bulan puasa melakukan perjalanan dan sejumlah tarekat di Jawa Timur. Beliau mengunjungi banyak sekali tempat berdialog dalam program Anies Mendengar. 3 hari yang lalu kami bertemu di Padang dan beliau pamitan untuk ke Situ Bondo. Saya tanya, loh, kok Jawa Timur lagi, Mas? Iya, Jawa Timur itu harus kita perhatikan secara khusus karena bukan saja karena pemilihnya besar, tapi banyak sekali potensi yang harus digali di sana. Nah, itu yang beliau katakan. Kami sendiri mendampingi beliau beberapa kali di Jawa Timur, bahkan pernah di Madura itu beliau keliling Madura sampai di Sampang, ke pesantren dan bertemu rakyat itu seolah-olah tanpa batas. Beliau juga tidak suka dengan birokrasi. Beliau ingin mendengar langsung isi hati rakyat. Dan saya kira ini salah satu perbedaan Anies dengan capres-capres yang lain yang lebih banyak mendekatkan diri dengan rakyat di semua lapisan. Jadi sejak Oktober Anies itu sudah lakukan perjalanan dari Banda Aceh sampai Jayapura. Kalau Jawa Timur itu seingat saya sudah belasan kali di puluhan tempat. Oke, Jadi belasan memang kali puluhan tempat. Jawa Timur itu istimewa di mata Anies. Istimewa, artinya Mas Anies dan juga Koalisi Perubahan menganggap bahwa Jawa Timur ini dianggap memiliki urgensi yang tinggikah untuk perebutan suara di Pilpres 2024? Selain urgensi perebutan suara karena ini salah satu provinsi terbesar, tapi memang Jawa Timur ini juga besar potensi dan beberapa ketimpangan yang harus diperhatikan seperti pernyataan Pak Anies tentang nelayan, kunjungan-kunjungan kami ke Madura itu banyak sekali potensi yang bisa kita optimalkan dan kita gali. Oleh karena itu saya menjadi mengerti kalau beliau menaruh perhatian yang lebih besar terhadap Jawa Timur dalam konteks Pilpres ini. Menaruh perhatian yang lebih besar di Jawa Timur. Kalau begitu saya ingin ke Mas Bawono. Mas Bawono, sebetulnya bagaimana sih pemetaan lumbung suara Pilpres di Jawa Timur ini? Apakah Jawa Timur itu sebagai wilayah perebutan suara yang paling menentukan sebetulnya di Pilpres 2024? Ya, Mbak Vera. Memang dari segi komposisi pemilih, selain Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur tentu saja masuk ke dalam provinsi 3 besar dengan jumlah pemilih yang signifikan ya di setiap pemilu. Kalau merujuk data DPT KPU terbaru yang baru dirilis beberapa bulan lalu, untuk 2024 mendatang ada sekitar 31 juta penduduk di Jawa Timur yang memiliki hak pilih. Oleh karena itu, tentu saja provinsi ini menjadi sangat dipandang penting oleh setiap bakal calon presiden yang akan maju di 2024. Dan kalau kita melihat beberapa pemilihan presiden terakhir seperti 2014, 2019, juga sebelumnya 2009, calon-calon presiden yang unggul terpilih di tingkat nasional itu juga unggul di provinsi Jawa Timur. Artinya Jawa Timur ini memang salah satu kunci dari meraih keunggulan suara di Pulau Jawa. Demikian, Mbak Vera.
Baik, sebagai salah satu kunci untuk meraih keunggulan. Tapi bagaimana dengan Mas Rio? Sependapatkah dengan Mas Bawono bahwa memang lumbung suara Jawa Timur ini harus diprioritaskan jika memang ingin menang di Pilpres 2024, Mas Rio? Oke Vera, kalau tadi dikatakan salah satu kunci, saya akan mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan Jawa adalah kunci, nah kunci sebenarnya itu di Jawa Timur. Karena memang Jawa Timur ini bisa menentukan baik di dua level ya, baik di level perebutan koalisi tiket ya karena besarnya pengaruh pemilih Nahdlatul Ulama di situ maupun ke level grassroots. Seperti kita ketahui Nahdlatul Ulama bagaimanapun punya sarana politik ya. Kalau dalam partai politik kita melihat ada PKB di situ, kemudian ada P3, belum lagi tokoh-tokohnya yang hilir mudik kita ketahui ya. Dan mereka sudah banyak berbuat untuk Jawa Timur. Kita bisa sebut misalnya Muhaimin Iskandar, ada Kofifa Indar Parawansa, ada Mahfud MD, begitu ya. Ada Yeni Wahid juga. Yang semuanya itu asalnya dari Jawa Timur dan mereka semua disebut sebagai calon wakil presiden untuk banyak calon presiden. Nah, inilah yang membuat kenapa Jawa Timur itu menjadi kunci utama. Selain memang basis pemilihnya yang agak unik ya, seperti kita ketahui ada 4 telatah di situ. Dan Anies Baswedan kemarin mengelilingi telatah Pendalungan ya di tanah Jawa, tapi karakternya mirip orang Madura. Itu Vera. Ya, ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut, terutama apakah memang dengan safari politik Anies ke Jawa Timur ini sebetulnya sebagai sinyal bacawa pres Anies itu berlatar belakang dari Jawa Timur. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Petro hari ini. Didukung oleh Kita lanjutkan perbincangan. Tadi sebelum jeda Mas Bawono dan juga Mas Rio sepakat bahwa Jawa Timur ini adalah area yang paling menentukan pertarungan suara di Pilpres 2024. Bang Hermawi, Anies itu sempat memberi sinyal bahwa cawapresnya nanti bisa berasal dari Jawa Timur atau berlatar belakang asal dari Jawa Timur. Beberapa tokoh Jawa Timur yang kerap disandingkan dengan Anies itu seperti Hovifah misalnya menyatakan sedang menunggu green light dari para ulama. Kemudian Yeni Wahid menyatakan sedang menyiapkan diri, maupun AHY yang sering mendampingi Anies Baswedan. Sebenarnya mana dari 3 tokoh tersebut yang dianggap memiliki kesamaan setidaknya gagasan dan ide dengan Anies? Ya, jadi koalisi kami, koalisi perubahan itu telah menandatangani apa yang disebut dengan kerjasama antar partai. Di poin 4 dikatakan bahwa cawapres itu nanti akan diumumkan oleh Anies Baswedan. Cawapres yang kami inginkan itu bisa dari internal koalisi, bisa dari luar koalisi, lintas gender, dan yang paling penting adalah dia bisa kompatibel dengan Anies. Dia bisa membantu mendulang suara untuk perolehan kemenangan Anies. Dan kemarin Pak Anies sudah mulai agak transparan, dia sudah mulai mengunci teritori ini, dia menyebut Jawa Timur secara istimewa. Saya punya data, tadi saya nggak sempat ungkapkan, ternyata Anies sudah 14 kali ke Jawa Timur. 14 kali ke Jawa Timur, sebagian besar itu dilakukan secara diam-diam, tirakat waktu bulan puasa. Jadi yang saya bilang dari awal tadi bahwa Jawa Timur ini bukan hanya istimewa potensinya, bukan cuma istimewa pemilihnya yang banyak, tapi istimewa juga kandidat-kandidat yang berasal dari Jawa Timur. Kita tahu di Jawa Timur itu ada banyak sekali tokoh yang tadi Rio sudah ungkapkan, dan itu bagian dari penggodokan yang sedang dilakukan oleh kita bersama Pak Anies, baik dalam tim 8 maupun pimpinan-pimpinan partai. Nanti suatu saat ketemu, dan pada hari dan bulan yang baik kita akan umumkan capres kita. Dari mana? Salah satu sumbernya itu ya kemungkinannya di Jawa Timur seperti yang dikatakan oleh Pak Anies tadi.
Jadi ya benar sekali analisa Rio dan Bono tadi bahwa Jawa Timur ini terlalu penting untuk tidak kita perhatikan. Baik dari aspek outnya maupun potensi sebagai provinsi terbesar di Indonesia. Saya kira begitu, Mbak. Baik, sangat istimewa 14 kali ke Jawa Timur khusus untuk Anies gitu ya. Saya ingin ke Mas Rio. Mas Rio, jadi nama Hovifah, Yeni Wahid, dan AHY mana sebetulnya yang bisa memberikan efek elektoral bagi Anies? Iya, kalau mau jujur harus dikatakan yang punya pengaruh dan memang berada di Jawa Timur ya Khofifah Indar Parawansa. Bagaimanapun selama ini kan dia berstatus sebagai gubernur, ya kan. Kemudian juga menjadi tokoh elit di di NU, ya ketua Muslimat. Jadi lebih menurut saya harus diakui itu lebih menguntungkan buat Anies Baswedan. Meskipun juga ada tokoh lain seperti Muhaimin Iskandar meskipun sedang berkoalisi, tetapi kan kita juga tahu gerakan-gerakan politiknya agak-agaknya Prabowo tidak menginginkan Muhaimin Iskandar. Siapa tahu itu menjadi ruang untuk duduk yang manis gitu ya, duduk ngobrol tiba-tiba jadi, kita nggak pernah tahu. Yang jelas saya melihat keseriusan Anies Baswedan mendatangi Jawa Timur itu bagian dari ikhtiar untuk memperkuat basis-basisnya, begitu ya. Nah, ketika nanti dan tersampaikan memang oleh Anies tadi bahwa clue-nya dari Jawa Timur, maka akan jadi sesuatu yang membedakan dengan kandidat calon presiden yang lainnya. Karena kita tahu kan data-data survei PRC juga mengatakan bahwa ini pertandingan tidak akan final satu putaran bola begitu ya. Tidak akan final. Karena apa? Semua masih di bawah 50%. Jadi sekali lagi kenapa nama itu muncul? Karena memang nama-nama itu asalnya dari Jawa Timur. Coba kita cek. Hampir tidak ada calon presiden dan calon wakil presiden sebanyak yang asalnya dari Jawa Timur yang diperbincangkan oleh publik. Nah, itu istimewa Jawa Timur. Saya kira itu, Vera. Baik, itu dari Mas Rio ya. Kalau Mas Bawono bagaimana nih? Apakah memang artinya jika Anies benar-benar ingin memenangkan Pilpres 2024, bertahan sampai putaran kedua tadi yang disampaikan oleh Mas Rio, itu memang harus memegang cawapresnya itu ya harus dari background Jawa Timur, Mas Rio? Sorry, Mas Bawono. Iya, Mbak Vera. Memang kalau kita lihat data-data survei terkini, dua provinsi yang Pak Anies masih lemah secara elektoral adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di antara kedua provinsi tersebut, relatif lebih mudah mencari tokoh itu di Jawa Timur ya. Kalau kita ingin, kalau misalnya Pak Anies ingin bisa bersaing di 14 Februari 2024 mendatang. Nah, di Jawa Timur kebetulan nama-nama yang beredar di internal koalisi perubahan untuk persatuan mengenai nama-nama kandidat pendamping Pak Anies, ini kebetulan orang-orang yang memiliki latar belakang dari Jawa Timur, baik itu misalnya Ibu Hovifah, Mas AHY, belakangan ada Mbak Yeni Wahid, dan sebagainya. Tokoh-tokoh ini memang punya plus minus ya. Tadi sudah disebutkan misalnya Ibu Hovifah tentu saja secara kultural sangat kuat karena beliau memimpin Muslimat NU selama beberapa tahun. Kemudian juga berkiprah di Jawa Timur, di level Jawa Timur, ketimbang tokoh-tokoh lain misalnya Mbak Yeni atau Mas AHY atau nama-nama lain misalnya Pak Mahfud MD lebih banyak berkiprah di tingkat nasional. Nah, Ibu Hovifah ini memang lebih banyak berkiprah di tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai gubernur sekarang, dan salah satu gubernur yang cukup menonjol dalam penanganan COVID misalnya beberapa tahun belakangan ini. Jadi memang menggandeng Ibu Hovifah menjadi cukup strategis untuk dipertimbangkan oleh Pak Anies dan juga Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar bisa bersaing di 14 Februari 2024 mendatang. Tapi tantangan bagi Ibu Hovifah misalnya untuk dapat diterima sebagai pendamping Pak Anies adalah akseptabilitas beliau di tingkat elit Koalisi Perubahan. Nah, apakah partai-partai di Koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat dan PKS bisa menerima secara bulat nama Ibu Hovifah apabila kelak disandingkan dengan Pak Anies? Demikian, Mbak Vera.
Baik, Mas Bawono, Mas Rio nih kompak ya mengunggulkannya Ibu Khofifah. Kalau Bang Hermawi gimana nih? Jadi Ibu Khofifah Jawa Timur. masih Kalau saya menjadi salah Jawa satu Timur. pertimbangankah dan kapan sebetulnya akan diumumkan bacawa pres untuk Anies? Bang Siapa Hermawi? saya? Iya. Jadi begini, ini waktu kan masih panjang, KPU juga belum buka pendaftaran, jadi tidak ada alasan yang mendesak buat kita untuk terburu-buru mengumumkan cawapres. Kami sudah menjadi partai yang pertama mengumumkan capres 3 Oktober. Kenapa Vera tidak tanya ke yang lain? Kapan mereka akan umumkan ini? Kenapa kita terus yang didesak? Nah, yang penting bagi kami, seluruh proses ini kami akan dialogkan, kita akan memilih yang terbaik dan pada saatnya nanti kami akan datang ke KPU untuk mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden kami. Tapi untuk sementara ini memang tidak ada alasan yang mendesak kami untuk terburu-buru mengumumkan. Karena pendaftarannya juga belum dibuka. Saya kira demikian, Vera. Baik, jadi masih menunggu waktu terbaiknya begitu ya? Bukan menunggu, kita proses komunikasi, proses mendengar rakyat terus dilakukan. Iya. Pak Anies besok mau pergi lagi, nggak tahu kemana. Tapi itu bagian dari strategi kita mendengar rakyat supaya pemerintahan yang terbentuk nanti pemerintahan yang betul-betul aspiratif. Demikian. Baik, kita tunggu dengan sabar kalau begitu ya. Nanti kapan akan diumumkan. Iya, kita Sekarang tunggu masih dengan berproses komunikasinya. Terima kasih Bang Hermawi, Mas Bawono dan juga Mas Rio sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.